Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan tatanan tersebut. Sedangkan pemerintahan berarti perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintah adalah hubungan dan susunan antara lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbeda dengan bentuk pemerintahan, juga tidak sama dengan bentuk negara. Bentuk pemerintahan ada dua, republik dan kerajaan. Sedangkan bentuk negara ada tiga, yaitu kesatuan, federal, dan konfederasi. Meski berbeda, sistem pemerintahan mempunyai korelasi kuat dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan republik mempunyai sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan bentuk pemerintahan kerajaan, sistem pemerintahannya adalah monarki. Korelasi yang serupa tidak terjadi pada sistem pemerintahan dengan bentuk negara. 1. Presidensial. Berasal dari kata presiden, sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional antar lembaga dan pelaksanaannya, dipimpin oleh presiden. Negara yang menganut, Indonesia. 2. Parlementer. Dalam sistem parlementer, ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlemen memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Negara yang menganutnya, Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan sebagainya. 3. Semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari presidensial dan parlementer, hingga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. 4. Komunis. Sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh Partai Komunis, berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi berdasar kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Negara yang menganutnya, Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, dan Kuba. 5. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional politiknya menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Mengutamakan kepentingan individu terutama di lingkungan masyarakat. Agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi, baik mempercayai adanya Tuhan maupun tidak atau ateis. Mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu. Negara yang menganutnya Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. 6. Liberal. Sistem pemerintahan liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman
bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Perbedaan Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, Amerika Serikat merupakan negara federal, sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan. Di Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian. Sedangkan di Indonesia, kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPR dengan dikepalai oleh presiden. Nah, Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif, sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif. Nah, pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik, sedangkan pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah pemilihan. Masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, sedangkan masa jabatan Presiden di Indonesia adalah 5 tahun. Perbedaan dalam sistem pemilu yang di Indonesia. Di negara Indonesia membatasi calon presiden berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Berdasarkan ketentuan itu, hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya yang berhak mencalonkan kandidat presiden dan atau wakil presiden. Nah, ketentuan itu sendiri berseberangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak bagi partai atau gabungan partai tanpa terdapat ambang batas pencalonan presiden. Nah, di Indonesia dari ketentuan pasal 222 UU Pemilu yang berada dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menyebabkan hanya terdapat 2 calon presiden pada pemilu 2019, termasuk pula pada pemilu 2014. 2 pasangan calon itu ada karena sulit menghadirkan calon ketiga sebab partai-partai bergantung kepada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional yang sulit dipenuhi. Partai-partai menengah dan kecil ketergantungan kepada kursi dan suara sah yang dimiliki partai besar. Itulah yang membuat partai lain tidak berani mengajukan calon alternatif. Perbedaan dalam sistem pemilu. Nah, di Amerika Serikat, terpilihnya seorang calon menjadi presiden ditentukan oleh selembar suara per negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki anggota dewan. Pemilihan yang jumlah totalnya sebesar 538 anggota dewan, pemilihan di seluruh negara bagiannya. Yang artinya, untuk memenangkan pertarungan itu, maka minimal presiden yang terpilih harus dapat mengumpulkan sekitar 27 suara anggota dewan pemilihan. Electoral vote. Nah, itu sebabnya meskipun Hillary Clinton di pemilu 2016 dan Al Gore di tahun 2000 memperoleh suara mayoritas pemilihan, tetapi tidak dapat memenangkan pemilu itu dikarenakan gagal mengumpulkan minimal 270 anggota dewan pemilih. Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi di negara demokratis, yaitu lembaga yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara
dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sekarang ini, anggota Badan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik. Anggota Badan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah Majelis Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di Amerika yang menganut sistem bikameral, Badan Perwakilan Rakyat adalah Kongres yang memiliki 2 kamar, yaitu Senate dan House of Representatives. Anggota MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD yang diisi dengan pemilihan umum yang dilaksanakan bersama-sama setiap 5 tahun sekali, sedangkan Kongres berisi Senate dan House of Representatives. Pemilihan anggota Senate dibagi menjadi 3 tahap yang dipilih setiap tahun genap dan mempunyai masa jabatan anggota adalah 6 tahun. Pemilihan anggota House of Representatives dilaksanakan setiap tahun genap dan masa jabatan anggota adalah 2 tahun. MPR dan Kongres sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Kongres memiliki wewenang yang lebih banyak dari MPR karena kewenangan legislatif di Amerika Serikat sepenuhnya diserahkan pada Kongres.